Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiana Diva Salsabil, NIM 203141013 dari kelas PGM 3A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang pendidik atau guru dalam proses pembelajaran. Sebelum masuk ke intinya, saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai bagaimana sih membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar. Nah, dalam membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar, khususnya berkaitan dengan penanaman keterampilan, guru perlu mengembangkan proses pembelajaran. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat mencapai pemahaman dan keterampilan di dalam kelas. Bukan dengan cara guru berceramah, tetapi guru perlu memberikan siswa pengalaman secara langsung. Salah satunya yakni keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan satu dari 4 kemampuan berbahasa yang perlu ditanamkan agar kemampuan komunikasi siswa dapat dikembangkan secara maksimal. Kemampuan berbicara yang perlu dikembangkan tidak sekedar berkaitan dengan penampilan saja, tetapi juga kreativitas siswa dalam mengembangkan ide saat praktik berbicara. Terdapat beberapa siswa yang lancar dalam menyampaikan ide atau gagasannya, tetapi juga tidak sedikit siswa yang masih menunjukkan tanda-tanda tidak siap tampil di hadapan teman sekelas. Tanda-tandanya tersebut diantara lain seperti gugup, kehilangan kata-kata, berdiri kaku, wajah pucat, dan lain-lain. Jadi, siswa perlu mendapat arahan dan bimbingan secara intensif dari guru. Karena itu, guru sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran perlu merencanakan strategi pembelajaran yang tepat agar siswa memperoleh kemampuan berbicara yang optimal. Nah, dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara, banyak persoalan yang kerap menjadi hambatan bagi seorang guru atau pendidik. Antara lain yaitu yang pertama, anggapan bahwa keterampilan berbicara merupakan bakat atau turunan dari orang tua. Yang kedua, anggapan bahwa peningkatan keterampilan berbicara merupakan tanggung jawab dari guru bahasa Indonesia saja. Ketiga, ketidakkonsistenan guru dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Maksudnya di sini adalah guru hanya fokus saat materi yang berkaitan dengan kemampuan berbicara, seperti pidato saja. Akan tetapi, pada saat pembelajaran dengan materi yang tidak ada hubungannya langsung dengan keterampilan berbicara, misalnya ketika siswa presentasi, guru hanya fokus pada materinya saja dan tidak memberikan bimbingan pada kemampuan presentasi siswa yang menjadi salah satu praktik nyata dalam berbicara. Ada juga persoalan lain yang berasal dari diri siswa yang berkaitan dengan ketidakmaksimalan praktik berbicara. Itu antara lain yang pertama yaitu siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih senang menggunakan metode hafalan. Yang ketiga, siswa takut, malu, atau kurang percaya diri. Yang keempat, siswa kehabisan ide atau kata-kata saat tampil di depan kelas. Yang kelima, siswa kurang mendapat perhatian dari teman saat melakukan bicara di hadapan teman sebaya. Dari hambatan pasti ada upaya kan untuk pemaksimalan keterampilan berbicara siswa. Yang dapat dilakukan adalah yang pertama, meyakinkan siswa bahwa keterampilan berbicara dalam ranah publik, baik formal maupun informal, itu bukanlah bakat bawaan lahir yang dimiliki 1 atau 2 orang saja, tetapi milik semua orang yang dapat berbicara. Motivasi personal ini diharapkan dapat memupuk keberanian dan kepercayaan diri siswa. Kedua, guru dapat memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk terlibat dalam latihan berbicara di kelas. Misalnya ketika satu siswa tampil di depan dan siswa lain memberikan komentar atau pendapatnya. Ketiga, yang perlu diperhatikan adalah perlu ditingkatkan kesadaran semua guru mata pelajaran bahwa keterampilan berbicara adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya
guru bahasa Indonesia saja, tetapi guru mata pelajaran yang lain memberikan ke siswa kesempatan untuk tampil dan berbicara. Selain itu, guru mata pelajaran lain perlu memberikan respon atas penampilan siswa, tidak sekedar memberikan penilaian terhadap hal yang disajikan siswa saja. Dan guru juga perlu memiliki dua peran, yaitu sebagai fasilitator dan motivator. Juga guru perlu bisa menguasai kelas, yaitu dengan cara jadilah guru yang supel, yaitu guru yang memiliki rasa empati yang tinggi dengan permasalahan pribadi peserta didik dan sabar dalam menghadapi tingkah laku peserta didik. Beberapa bentuk bicara yang dijumpai di sekolah itu ya seperti pidato, ceramah, diskusi, presentasi, gitu. Seperti itu. Dengan kebebasan berkreasi semacam itu, jadi tujuan pembelajaran berbicara di sekolah akan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.